Sehingga para ulama mengatakan tawassul dengan menyebutkan nama Nabi ataupun menyebutkan nama orang-orang soleh yang telah meninggal, dengan menyebutkan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, isfa'ni, ya Rasulullah, wahai Rasul, berikanlah aku syafaat. Ini adalah tawassul yang merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, karena dia menyeru selain Allah Azza wa Jal dalam berdoa. Dan dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal di dalam Islam, kita tidak diperbolehkan untuk menjadikan makhluk itu sebagai perantara yang disebut dalam doa kita, baik dengan menyebut nama mereka ataupun hanya sekedar menyebut kedudukan mereka dalam doa, itu tidak disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi kaum as-sufiyah, kaum yang ekstrim, mereka membolehkan, bahkan itu halal. Bahkan As-Subuki dalam Asy-Syifa As-Saqam itu membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mendukung bahwasanya tawassul kepada Nabi yang telah meninggal, bertabaruk kepada Nabi yang telah meninggal, bertabaruk dengan kuburannya, itu diperbolehkan. Itu bukanlah syirik. Dan telah disinggung bahwasanya tawassul dengan dzatun Nabi, dengan pribadi Nabi, dengan sosok orang-orang soleh, para wali yang telah meninggal, itu merupakan kebid'ahan jika mereka hanya disebutkan kedudukannya. Misalnya bijahi Abdul Qadir Al-Jailani, bijahi Rifai, bijahi Tijani, atau bijahi As-Sahabah. Ini merupakan kebid'ahan yang mengantarkan ke dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Sarana yang mengantarkan ke dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi jika menggunakan lafaz seruan ya, ini merupakan syirkun akbar. Ya Rasulullah isfa'li, wahai Rasul, berikanlah aku syafaat. Ini adalah syirkun akbar. Adapun hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh kaum as-sufiyah, ini kebanyakannya hadis-hadis yang lemah ataupun hadis-hadis yang palsu yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Disebutkan oleh Muhammad Alawil Maliki dalam Mafahim Yajibu an Tusahhah, disebutkan oleh Yusuf An-Nabhani dalam Syawahidul Haq fi Istighatsati bi Sayyidil Khalq, atau disebutkan dalam kitab Ahmad bin Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Rad 'ala al-Wahhabiyah. Itu semuanya hadis-hadis yang dusta ataupun hadis-hadis yang palsu. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membolehkan tawassul yang syar'i. Di antaranya tawassul yang syar'i adalah tawassul dengan al-asma al-husna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama dan sifat-sifatnya yang mulia, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama dan sifat-sifat yang mulia tersebut. Juga diperbolehkan tawassul dengan amalan soleh, atau tawassul dengan kita meminta kepada orang soleh untuk didoakan kepada Allah Azza wa Jal selama orang soleh tersebut masih hidup. Itu boleh. Nah, sebagaimana para sahabat meminta kepada Nabi untuk didoakan. Atau bertawassul dengan melakukan amal soleh, diantaranya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga diperbolehkan karena disunnahkan ketika kita berdoa untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'-nya, dan juga riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam Musnadnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab akan menjadikan doanya kepada Allah Azza wa Jal seluruhnya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau melakukan hal tersebut, yaitu bahwa doamu seluruhnya itu adalah salawat kepada Allah Azza wa Jal, maka keinginan-keinginanmu, permintaan-permintaanmu itu akan tercukupi dan dosamu akan diampuni. Nah, ini menunjukkan bahwa salawat itu merupakan amalan yang besar, amalan yang mulia, di mana ketika seorang bersalawat kepada Nabi, dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, atau dengan salawat Ibrahimiyah yang panjang, atau Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi,
maka Allah Azza wa Jal akan membalas salawatnya dengan 10 salawat. Dan itu disunnahkan, masyru'. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah hendaknya tidak bakhil untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menyanjung, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat yang mulia di sisinya. Dan balasannya Allah Azza wa Jal juga akan menyebut nama orang yang telah bersalawat kepada Nabi di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Ini al-jaza min jinsil amal, sehingga salawat merupakan amalan yang mulia. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya salawat ini termasuk amalan-amalan kaum sufiyah yang dicintai oleh kaum sufi. Tidak demikian. Akan tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah bersalawat dengan salawat yang masyru', bukan salawat-salawat yang bid'ah, yang sudah banyak inovasi diberikan atau diiringi dengan musik-musik. Ini sebuah kebid'ahan, sebuah perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini pelajaran kita di malam hari ini. Kita masih tersisa penutupan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kasyfus Syubuhat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.